Ambulans milik pemerintah Desa Selajambe yang tengah membawa pasien terguling di tengah jalan usai menabrak sepeda motor yang melintas dari arah berlawanan di Jalan Raya Cisaat Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga langsung berupaya mengevakuasi pasien dan penumpang dari dalam ambulans. Pengendara sepeda motor langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, sementara pasien dan penumpang langsung dipindahkan ke ambulans lain. Ada pasien yang patah tulang. Rencananya mau kemana Pak itu Pak? Rencananya mau pulang ke Selajambe. Habis terapi, pengobatan. Tapi itu patahnya parah gitu saya. Sepeda motor dan ambulans langsung diamankan polisi sebagai barang bukti. Sementara kasus kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kebakaran melanda hunian pekerja konstruksi 1 Ibu Kota Nusantara Rabu sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Api nampak membakar bangunan HPK 1 di sebagian lantai 2, 3, dan 4. Guna memadamkan api, 7 mobil pemadam kebakaran dan 8 tangki water supply dikerahkan. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, seluruh kebakaran sudah berhasil diatasi petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, seluruh pekerja terdampak telah didata dan dipindahkan ke hunian tower lain. Guna mengetahui penyebab kebakaran, aparat tengah melakukan investigasi. Seluruh para pekerja di hunian terdampak tersebut sudah didata dengan lengkap berdasarkan data sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Para pekerja sedang dalam proses dipindahkan ke hunian tower lainnya. Saat ini aparat sedang melakukan investigasi atas peristiwa tersebut. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Tandu. Awas kepala. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Iya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Hingga saat ini proses evakuasi sejumlah santri yang terjepit di dalam reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Video dramatis yang diambil oleh petugas penyelamat saat evakuasi pun viral di media sosial. Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Dalam video yang direkam oleh salah seorang petugas penyelamat, 2 orang santri yang masih terjepit di antara runtuhan bangunan bernama Yusuf dan Haikal. Oke, tahan ya Yusuf ya. Haikal. Petugas yang mencoba mendekat ke arah korban berusaha membangun komunikasi untuk menjaga agar korban terus tersadar. Sesekali petugas penyelamat mengajak Yusuf dan Haikal untuk bersalawat bersama. Kita usaha ya secepatnya ya. Bantu. Oke. Tak berselang lama, upaya penyelamatan santri atas nama Yusuf berhasil dilakukan. Yusuf berhasil keluar dari dalam reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini dalam kondisi lemah. Yusuf merangkak keluar dibantu oleh petugas penyelamat. Sementara itu Haikal, salah seorang santri yang juga terjepit reruntuhan dengan lokasi yang tak jauh dari Yusuf, juga berhasil dievakuasi tim penyelamat. Haikal dikeluarkan dari dalam reruntuhan dalam kondisi sadar
dan langsung mendapat bantuan pernapasan. Evakuasi korban reruntuhan gedung 3 lantai dan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur terus berlangsung. Hari ini petugas kembali mengevakuasi 3 korban, 1 selamat dan 2 meninggal dunia. Basarnas mendeteksi 15 titik korban di bawah reruntuhan bangunan. Dari 15 titik korban, 8 diantaranya berstatus hitam atau tidak ada tanda kehidupan. 7 lainnya berstatus merah yang artinya masih bisa berkomunikasi. Tim penyelamat juga telah menyalurkan makanan dan minuman melalui celah-celah kecil. Saat ini, prioritas tim penyelamat adalah mengevakuasi korban yang masih hidup. Sementara korban tewas yang telah dievakuasi berjumlah 5 orang. 2 diantaranya belum teridentifikasi. Sejauh ini ada 5 korban tewas akibat ambruknya atap pondok pesantren. Yang pertama adalah Muhammad Masudul Haq, berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Kedua adalah Muhammad Soleh, berusia 22 tahun asal Bangka Belitung. Alvan Ibrahimovic, berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. 1 korban terakhir tiba di ruang dekontaminasi RSI Siti Hajar, Sidoarjo sekitar pukul 14.55 waktu Indonesia Barat dan 1 jenazah tiba sekitar pukul 19.30. Sampai saat ini, kedua jenazah terakhir ini masih dalam proses identifikasi. Usai video evakuasi Syekh Lendra Haikal menjadi viral, kini korban selamat dari reruntuhan bangunan Ponpes Al-Khozini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Dari keterangan sang ibu, ketahanan fisik Haikal tak lepas dari kebiasaan puasa sejak kecil. Setelah 3 hari 2 malam bertahan di bawah runtuhan bangunan, Syekh Lendra Haikal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Rabu sore. Meski sempat putus asa, orang tua Haikal mengaku bersyukur anaknya selamat dari musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khozini, tempat Haikal menuntut ilmu. Menurut keterangan sang ibu, ketahanan fisik Haikal tak lepas dari kebiasaannya puasa sejak kecil. Tadinya sempat berpikir anak itu tidak ada ketika waktu itu kan mau pengambilan, habis itu runtuh lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku udah ada 80%. Saya pikir tidak ada, tapi bismillah anakku kuat gitu. Sholawatan terus sampai dengar barusan itu jam 3 Haikal diketemukan, Haikal bisa keluar. Alhamdulillah, Masya Allah, itu pokoknya. Dari hasil pemeriksaan tim medis tidak ditemukan luka serius maupun patah tulang pada tubuh Haikal. Korban hanya mengalami dehidrasi dan saat ini masih dalam perawatan intensif. Dalam kesempatan ini, Ibu Haikal juga sempat dijenguk Mensos bersama Wagub Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo di RSUD Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Badan SAR Nasional mengungkapkan belum bisa menggunakan alat berat untuk mengevakuasi puluhan korban yang terjepit di bawah bangunan ponpes yang ambruk. Getaran alat berat dikhawatirkan dapat memperparah kondisi reruntuhan. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detek masih ada kehidupan ini, masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan
alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan jenazah kelima korban ambruknya bangunan milik Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur tiba di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Kedatangan ini merupakan kedua kalinya pada hari Rabu. Pemirsa, informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi di Ponpes Al-Khozini, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Pramono Putra dan Yoyo Agusta di RSI Siti Hajar. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Pramono terlebih dahulu. Pramono, apakah sudah ada korban lain yang berhasil dievakuasi malam hari ini? Ya, baik. Pemirsa, saat ini saya berada di sekitar Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan memang hingga malam hari ini upaya evakuasi korban yang masih berada di balik reruntuhan terus dilakukan oleh tim evakuasi baik dari Basarnas maupun dari BPPNB, BPBD dan tim SAR TNI Polri semuanya ikut. Dan saya laporkan hingga malam ini mulai jam 6 petang hingga malam ada dari dasar rilis atau keterangan pers yang dilakukan Basarnas, hari ini ada 7 korban yang berhasil dievakuasi dari balik reruntuhan. 5 diantaranya dalam kondisi hidup, sementara 2 diantaranya dalam kondisi meninggal dunia. Seluruh korban yang berhasil dievakuasi dari balik reruntuhan ini langsung dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Siti Hajar dan RSUD Sidoarjo. Dan di layar televisi pemirsa mungkin bisa dilihat inilah suasana pintu masuk yang ada di Pondok Pesantren Al-Khozini di kawasan Buduran, Sidoarjo untuk memperlancar proses evakuasi dari lokasi kejadian menuju rumah sakit. Sejumlah aparat siaga ikut membantu memperlancar proses evakuasi. Ada sejumlah aparat dari kepolisian, kemudian dari aparat kepolisian militer dan juga dari Satpol PP siaga, termasuk juga dari rekan-rekan pihak Pondok Pesantren sendiri. Sementara proses evakuasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Basarnas, bahwasanya meski untuk korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi ke rumah sakit, namun pihak Basarnas bersama tim tetap melakukan proses evakuasi, mencari dan mengeluarkan korban dari balik reruntuhan di area Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo. Demikian, Gede. Baik, terima kasih Pramono untuk laporannya. Sekarang kita akan ke rekan Yoyo Agusta yang berada di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Yoyo, seperti apa kondisi di sana? Apakah keluarga sampai dengan saat ini masih menunggu? Ya, baik. Pemirsa, dapat kami laporkan bahwa suasana di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo ini hingga saat ini masih ramai oleh pihak keluarga yang ingin melihat atau mencari kepastian bagaimana nasib anak mereka. Dan dapat kami laporkan juga bahwa sejak kedatangan 2 jenazah yang tiba di Rumah Sakit Siti Hajar ini, tim forensik masih terus melakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitas dari kedua jenazah ini. Demikian, kembali ke studio. Baik, Yoyo, apakah Anda mendapatkan informasi apabila ada keluarga yang kehilangan? Apakah ada sebuah posko khusus yang disediakan atau langsung menuju ke rumah sakit? Ya,
pemirsa, bagi para pihak keluarga yang ingin mencari identitas atau mencari kepastian anak mereka yang menjadi korban gedung musola yang roboh, pihak pos memberikan pelayanan untuk memberikan informasi terkait identitas-identitas dari jenazah yang datang. Namun karena hingga saat ini proses identifikasi belum selesai, maka para keluarga dari pihak santri ini belum mendapatkan informasi yang pasti. Demikian, kembali ke studio. Yo, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, dan sebelumnya sudah ada rekan Pramono. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan. Selamat bertugas kembali dan juga tetap sehat. Kepanikan terjadi di SMKN 1, Kecamatan Sine setelah 51 siswa mengalami sakit perut dan mual Rabu siang. 35 diantaranya harus dirawat di sejumlah puskesmas sekitar sekolah untuk mendapat perawatan khusus karena kondisinya melemah. Diduga mereka mengalami keracunan usai menyantap menu masakan berupa ayam lada hitam dari paket MBG. Menurut keterangan salah satu wali murid, gejala awal dimulai sejak Selasa malam berupa sakit perut, mual, kepala pusing hingga pagi hari. Namun para siswa yang terdampak masih berupaya masuk sekolah hingga di tengah pelajaran terpaksa harus dilarikan ke puskesmas. Ya kan nggak tahu ada gejala, tadi gejala makan itu, dikira perut sakit biasa gitu. Tapi ternyata teman-teman juga hal yang sama. Iya. Saat ini Pemkab Ngawi melalui Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan para siswa yang diduga keracunan tersebut. Sementara itu, korban keracunan massal siswa di Kecamatan Kadungora, Garut bertambah menjadi 148 siswa. Korban berasal dari 4 sekolah, SMP Negeri 1 Kadungora, SMP PGRI Kadungora, SDN 3 Talagasari, dan SMA An-Nisa. Korban keracunan yang masih dirawat di Puskesmas Kadungora berjumlah 59 orang, di Puskesmas Leles sebanyak 33 orang, di RSUD Dr. Slamet Garut 3 orang, dan pasien rawat jalan berjumlah 53 orang. Keracunan tak hanya menimpa siswa saja, melainkan seorang penjaga sekolah pun menjadi korban. Ada rasa yang aneh nggak pas diminum susunya itu? Nggak ada, biasa. Jadi rasanya apa aja Pak tadi yang dirasa? Ada susu aja gitu? Mual, ini ngayar, jantan, punya rasa muntah 2 kali. Ia mengalami gejala yang sama, langsung lemas, mual, dan pusing usai menyantap susu bantal menu MBG jatah pelajar yang tidak hadir sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD, mengungkap cucunya di Yogyakarta juga menjadi korban keracunan program makan bergizi gratis. Mahfud menegaskan, korban keracunan MBG bukan hanya persoalan angka, namun menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak. Keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja. Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Nah yang 6 dan kakaknya gitu, kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai 4 hari di rumah sakit. Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,00017%. Kata Presiden. Iya, kata Presiden, dan kecil sekali kan memang. Dari segi total. Dibandingkan dengan total yang katanya sudah dicapai sekarang 30 juta makanan yang sudah keluar. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,100% orang sudah ribut karena itu menyangkut nyawa kan, menyangkut kesehatan. Jadi bukan persoalan angka Pak ya? Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti
lagi apa masalahnya. Tapi begini, Mas Rizal, program makan bergizi gratis ini adalah satu program yang paling bagus, mulia menurut saya. Bisa difahami kalau terjadi kesalahan-kesalahan sampai 0,0017. Tetapi memang perlu diperbaiki. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan permohonan maaf terkait dengan cucu Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD, yang menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Yogyakarta. Ya, kami mohon maaf atas hal itu, dan kami kenapa rapat hari ini juga untuk memperbaiki terkait dengan sistem data kelola. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dicecar sejumlah pertanyaan terkait dengan pengawasan program makan bergizi gratis dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Salah satunya adalah terkait dengan penerbitan peraturan presiden yang dinilai lamban. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto melontarkan kritik pedas terhadap lambannya penerbitan peraturan presiden tentang pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Edi Wuryanto meminta peraturan presiden terkait tata kelola program MBG agar segera diterbitkan. Edi juga menegaskan tugas parlemen adalah berbicara dan mengkritik. Jika tidak, publik akan mempertanyakan kinerja DPR, terutama di tengah maraknya kasus keracunan MBG. Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh, Pak. Yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan perpresnya turun. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa peraturan presiden mengenai tata kelola program makan bergizi gratis sedang diselesaikan dan diharapkan segera terbit pada pekan ini. Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan. Dan Hindayana menyampaikan terdapat sejumlah hal yang akan diatur dalam peraturan presiden tersebut. Peraturan presiden itu penting untuk segera diterbitkan demi memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis secara menyeluruh. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta penerbitan sertifikat layak hygiene atau sanitasi atau SLHS untuk dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi program makan bergizi gratis dipercepat. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan. Menkes mengungkapkan percepatan sertifikat layak hygiene dan sanitasi penting bagi seluruh dapur MBG agar makanan yang dihasilkan bisa berkualitas. Nantinya, proses sertifikasi dapur MBG akan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Kami kemarin berkoordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita udah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu, supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, nanti akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, dan hari Senin kemarin saya udah meeting dengan Pak Tito juga Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota Dinas Kesehatannya untuk bisa menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini. 2 bulan berlalu sejak kematian diplomat muda Arya Darupangayunan, keluarga masih mencari keadilan. Walaupun polisi sudah menyatakan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Arya, namun keluarga meragukannya. Keluarga menilai terlalu banyak kejanggalan, salah satunya keterangan polisi yang menyatakan jika istri Arya, Meta Ayu, meminta penjaga kos menggeser posisi CCTV. Meta tidak mengakuinya.
Di gelar perkara itu sudah dijelaskan kalau CCTV itu dipindah atas permintaan, yang intinya atas permintaan saya ya. Saya tidak pernah minta. Iya, tidak pernah minta. Saya sudah konfirmasi di situ, tapi saya kurang tahu kenapa di keluarnya tetap saya yang minta gitu. Meta Ayu juga membantah adanya isu perselingkuhan dalam kasus kematian sang suami. Ibu dua anak itu menegaskan alat kontrasepsi hingga sandal pink yang dijadikan alat bukti penyidik adalah miliknya. Kemudian saya lihat ada foto sandal pink, itu sandal saya. Padahal kontrasepsi pun. Iya, itu semuanya punya saya, punya kami. Kok dijadikan barang bukti oleh polisi? Iya, itu saya juga bingung gitu. Kenapa yang dijadikan barang bukti itu? Kenapa bukan drone atau piring atau sepeda yang ada di situ? Selain bukti-bukti yang janggal setelah kematian Arya Daru, keluarga juga mengaku mengalami teror. 9 Juli 2025, pria misterius mendatangi rumah almarhum dan menyerahkan amplop coklat berisi styrofoam berbentuk bunga Kamboja, hati, dan bintang. 27 Juli 2025, makam Arya Daru diacak-acak. (16 September 2025), kuburan Arya ditaburi bunga mawar merah dengan bentuk aneh. Di kamar kosan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat inilah 8 Juli Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia. Wajan kepala korban terlilit lakban. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara 9 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Perkara ini pun akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero untuk 9 terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya dalam pelaksanaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, penyidik telah menetapkan 18 orang tersangka. Dalam kasus ini terdapat penyimpangan mulai dari hulu sampai hilir yang terdiri dari kegiatan ekspor minyak mentah, impor BBM, pengapalan minyak mentah atau BBM, sewa terminal BBM, pemberian kompensasi BBM, dan penjualan solar subsidi di bawah harga bottom price yang dilakukan oleh para terdakwa. Tindakan ini mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp225,1 triliun. Baik, kami sampaikan pada hari ini, Rabu tanggal 1 Oktober 2025, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus perkara tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero untuk 9 orang terdakwa. Juga memastikan apakah sudah melalui e-Berpadu, kan ada aplikasi dari pengadilan. Jika semuanya sudah lengkap, tentunya dari pimpinan akan register dengan penomoran masing-masing dan selanjutnya akan menentukan penunjukan majelis hakim yang akan menangani perkara 9 berkas yang sudah dilimpahkan. Selanjutnya dari majelis hakim jika sudah ditentukan, tentunya bertugas untuk menentukan jadwal sidangnya. Berkas perkara yang dilimpahkan jaksa ini adalah untuk 9 tersangka yang paling pertama diumumkan keterlibatannya dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Persero. Beberapa nama diantaranya adalah Rifa Syahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga tahun 2023, serta anak Riza Halid, Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Korupsi minyak mentah sudah berlangsung sejak 2018. 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah mafia migas Riza Halid yang hingga kini masih diburu. Raja Minyak Riza Halid menjadi satu dari 17 tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah di PT Pertamina. Kasus terjadi 2018 hingga 2023. Saat itu pemerintah memutuskan agar Pertamina menggunakan pasokan minyak bumi dalam negeri untuk pemenuhan minyak mentah. Alih-alih mengikuti aturan, para tersangka mengatur penurunan kapasitas kilang minyak agar produksi minyak mentah tidak terserap.
Akibatnya, minyak mentah dalam negeri dijual ke luar negeri. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah dalam negeri, Pertamina harus mengimpornya. Oleh para tersangka, harga pun digelembungkan hingga 15%. Kong kali kong berlanjut dalam pengadaan impor minyak mentah, para tersangka membeli produk Pertamax RON 92. Nyatanya, produk yang dibeli adalah Pertalite RON 90 dengan kualitas lebih rendah. Namun, harga jual BBM menjadi lebih tinggi. Akibat perbuatan mereka, negara merugi hingga 285 triliun. 18 orang sudah dijadikan tersangka, salah satunya sang mafia migas kelas kakap Riza Khalid. Riza diduga bersekongkol dalam penyewaan terminal BBM Tangki Merak. Namun setelah 3 bulan diburu, penyidik belum berhasil menangkap Riza Khalid. Hingga kini red notice masih dalam proses penerbitan. Pengajuan draft permohonan penerbitan red notice terhadap subjek Muhammad MRZ ke sistem Interpol, dan ini sudah diterima oleh sistem Interpol. Terakhir, untuk percepatan kami sudah mengambil langkah untuk berkomunikasi pada saat kemarin SNCB kami menghadiri sidang Interpol wilayah Asia Pasifik di Singapura. Insya Allah dalam waktu tidak lama Pak, mungkin red notice terhadap subjek MRC ini mudah-mudahan bisa sempat dikeluarkan. Sementara itu, pihak penyidik telah menyita sejumlah aset milik Riza Khalid, di antaranya rumah mewah di kawasan Bogor dan 9 mobil mewah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini Purbaya mengkritisi kinerja sejumlah BUMN. Kritikan kepada BUMN disampaikan Menteri Purbaya saat rapat kerja bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Di depan anggota Dewan, Purbaya meminta kompensasi untuk BUMN dipercepat. Namun Menkyu Purbaya akan mengawasi kinerja BUMN. Purbaya juga menjabat sebagai Dewan Pengawas dan Antara, menyindir sejumlah BUMN yang tidak mencapai target. Sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang enggak pernah bangun kilang baru. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa tidak henti-hentinya untuk menarik perhatian khalayak. Kali ini sang menteri bergaya koboi tersebut membagikan momen makan siang melalui akun media sosial pribadinya. Di rapat koordinasi terbatas perekonomian di Wisma dan Antara Jakarta, Purbaya bersama dengan rombongan nampak berjalan menuju kantin di sebelah kantor dan Antara Rabu siang. Dengan santai, Purbaya beserta jajaran Kementerian Keuangan menikmati makan siang, berbaur bersama dengan pengunjung lain. Dalam unggahan di media sosialnya, Purbaya nampak menyantap hidangan ayam dan sambal hijau serta sate.